Perkenalkan, nama saya Joshua Sagrang. Pada saat ini saya akan menjelaskan risiko perbankan. Yang pertama itu definisi risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dan dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkasso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Bank sebagai mediasi menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusan-urusan yang menyangkut dengan masalah keuangan. Contoh, keamanan simpanan, kemudahan menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudahan dalam urusan mencairkan kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang ditanggung, suku bunga kredit yang rendah, dan diperhitungkan yang dilakukan secara cepat dan akurat. Selanjutnya, bank devisa dan bank non-devisa. Dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi falas, bank swasta nasional dapat dibedakan menjadi dua gabungan, yaitu bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenis. Contohnya Bank Mandiri, BNI, BCA. Bank non devisa adalah bank yang di dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional, namun bank tersebut bisa mengubah statusnya menjadi bank devisa asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Contohnya Bank Artha Graha. Dengan begitu, risiko yang dialami oleh bank devisa lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bank non-devisa, apalagi jika ditinjau dari segi penggunaan kredit dalam mata uang asing. Selanjutnya, kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Terdapat 4 risiko perbankan yang ditetapkan atau disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dikelola, yaitu pertama, risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang perlu dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Kedua, risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau tidak normal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Yang ketiga itu risiko operasional, merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer,
dan lainnya, sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko. Dalam usaha menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas serta menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan yang baik, maka lembaga perbankan harus selalu diawal dengan seksama. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan ada dua, yaitu A. Pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Kepatuhan Satuan Kerja, Audit Inter, dan Sistem Pengawasan Melekat. B. Pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sentral. Di sini setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan dalam bentuk tertulis dan itu bersifat berkala. Pengawasan yang telah dilakukan tersebut harus diikuti oleh tindakan pemeriksaan yang baik. Secara umum ada dua bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan umum, pengawasan langsung atau pemeriksaan umum dilakukan oleh pemeriksaan terhadap semua aspek bank, yakni keadaan keuangan, kegiatan usaha, manajemen, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta sejauh mana bank mengelola risiko yang ada. Hasil pemeriksaan umum ini nantinya akan disampaikan kepada pihak bank sentral atau BI. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap aspek-aspek tertentu dari bank, baik yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan kepatuhan terhadap ketentuan, misalnya kecukupan modal atau CAR, BI, KYC, maupun terhadap penyimpangan yang terjadi di bank. Selanjutnya, antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bank dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, antara lain: yang pertama, general awareness, kedua, good understanding, ketiga, risiko assessment, keempat, dynamic prevention, kelima, proactive delinquency, keenam, investigasi. Selanjutnya, biaya dan kredit macet. Biaya risiko adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap risiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Bagi pihak kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin timbul pada saat kebijakan dilaksanakan, yaitu terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur. Secara finansial, masalah yang menyangkut risiko tidak kembalinya sejumlah uang atau dana yang telah diberikan dalam bentuk pinjaman ini harus diperhitungkan dan
dibebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Sehingga bagi suatu perusahaan yang melakukan kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan risk cost atau biaya risiko yang timbul karena faktor terjadinya bad debit atau piutang tak tertagih tersebut.